daftar list nama-nama negara yang menjadi musuh Rusia. Waduh, di sini Indonesia masuk atau enggak? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Review Vivana Channel untuk kesempatan hari ini. Semoga aja kabar kalian baik-baik ya, baik yang ada di Sabang, Merauke, atau yang ada di seluruh dunia. Oke lah, untuk kesempatan hari ini saya akan mereact
Swiss, Ukraina, Jerman, dan Prancis yang masih tahap peninjauan. Lalu Amerika Serikat, lalu di Asia, negara yang dianggap musuh Rusia meliputi Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Taiwan. Sahabat pagi-pagi, apakah Indonesia termasuk? Karena sisa negara masih belum diumumkan oleh Paman Putin. Secara sikap tegas Indonesia yang meminta Rusia menghentikan serangannya kepada Ukraina demi kemanusiaan. Semoga saja tidak. Secara mengingat hubungan baik dari era Soekarno hingga saat ini, walau Rusia paham Indonesia sedang dijadikan ikon baru oleh Barat dengan ditujunya Indonesia sebagai pemimpin G20. Pasti dari jabatan ini, Indonesia harus mengambil keputusan yang potensial untuk keuntungan Indonesia. Kita harapkan Rusia masih menganggap Indonesia kawannya karena pernyataan Indonesia sebagai pemimpin G20 menurut admin yang tidak boleh abstain sebagai pemimpin jabatan sentral dunia. Sahabat pagi-pagi, ternyata hingga saat ini Rusia masih menunggu dan mengamati gerakan yang dilakukan oleh negara yang belum disebutkan sisanya oleh Paman Putin. Apakah akan dijadikan target moncong rudal berikutnya yang dimana masih banyak sisa rudal antar benua Paman Putin yang menganggur? Menurut kalian, apakah Indonesia termasuk? Rudal masih menganggur. Waduh, kalau dilepaskan ke beberapa negara yang melawan Rusia, waduh hancur deh. Oke guys, dari pernyataan Presiden Vladimir Putin tadi kan mengingatkan bahwa negara lain tidak boleh ikut campur dalam konflik antara Rusia dengan Ukraina ini. Karena apa? Karena mungkin mereka mempunyai suatu masalah tersendiri ya di antara dua negara itu. Terus negara lain jangan sampai ikut campur sampai atau memberikan suatu provokator lah untuk negara tersebut ya. Nah, selamat dulu deh untuk Indonesia yang sebagai pemimpin dari G20 ya. Sekali lagi selamat untuk Indonesia ku tercinta. Nah, apakah Indonesia termasuk di dalam listnya dari Presiden Putin itu bahwa menjadi musuh dari Rusia? Kalau saya pikir sih kayaknya enggak lah ya. Mengingat dari sejarah-sejarah yang udah lama, sejarah tempo dulu tuh gimana keterikatannya atau juga kedekatannya antara Indonesia itu tepatnya Bapak Presiden kita yang pertama Bapak Soekarno tuh ya dekat banget dengan Rusia. Jadi nggak mungkin lah Indonesia atau juga Rusia menganggap kita sebagai musuhnya ya. Lagian kita ya harus sesuai dengan kita pernah ikut non-blok gitu ya, kita harus netral ya. Nah di sini yang lebih penting bahwa jangan ada yang namanya peperangan. Ingat, peperangan itu guys membuat semuanya jadi berantakan, jadi rusak, entah itu rusak ekonomi, keadaan dalam suatu negara, dari gedung-gedungnya, dari orang-orangnya. Pokoknya yang namanya peperangan itu sungguh menyedihkan ya. Stop, no war. Jangan ada peperangan lagi. Jangan sampai ada peperangan perang dunia ketiga. Waduh, bisa gawat guys. Oke lah, di antara nama-nama tadi kan ada Presiden Vladimir Putin menyebutkan dari Eropa itu ada Prancis, ada Swiss, ada Jerman. Terus yang lebih mengherankan lagi dari Asia mungkin banyak juga ya. Tadi udah disebutkannya ada Korea Selatan, ada Jepang, Singapura juga, terus ada Taiwan. Semoga yang lain-lain seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, Brunei, Kamboja itu enggak termasuk dalam daftar itu ya. Dan yang namanya peperangan itu enggak mungkin kita dukung ya. Kita hanya inginnya damai-damai aja di dunia ini. Tapi kalau terjadi peperangan juga mungkin ada suatu sebab dan lain hal yang terjadi di antara kedua negara. Kita harus mikirnya seperti itu ya. Bukannya kita memihak ini, memihak itu, bukan menjadi provokator yang menyebabkan perang. Itu aja reaction saya untuk kesempatan hari ini.